Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kasus positif COVID. Hari ini Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang menerima vaksinasi virus corona. Pemerintah mengumumkan kasus penularan varian COVID-19. Saudara, selama sepekan terakhir kasus COVID-19 terus mengalami tren kenaikan. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi ekonomi Indonesia tahun ini melambat sebagai dampak dari virus corona. Saudara, perlahan namun kian nyata, COVID-19 menyebabkan banyak orang jadi pengangguran. Ada sekitar 64 siswa sekolah menengah pertama berhenti mengikuti sekolah selama wabah pandemi COVID. Selain bahaya dari virusnya, pandemi COVID-19 juga menyebabkan munculnya masalah kesehatan mental. Saya Nancy, saya seorang guru. Banyak lapisan masyarakat yang merasakan dampak yang dihasilkan oleh wabah COVID-19. Tidak terlepas dunia pendidikan, sehingga anak murid dan guru melakukan kegiatan pembelajaran secara daring atau online. Salah satu kendala yang dihadapi di lapangan, banyak anak yang tidak memiliki fasilitas untuk melakukan pembelajaran secara online. Dan kebanyakan dari mereka tidak mendapat hak secara penuh. Kurangnya interaksi antara murid dan guru membuat saya merasa sedih. Saya Oscar. Saya berprofesi sebagai peternak babi. Selama bencana COVID melanda, saya merasakan banyak dampak yang begitu besar bagi saya dan usaha saya. Pemasukan saya berkurang, banyak hewan ternak saya yang tidak laku dikarenakan pandemi COVID kemarin. Seperti pakan ternak yang susah dicari karena tempat-tempat biasa menyediakannya ditutup karena pemberlakuan PPKM. Karena kondisi perekonomian yang begitu sulit, sangat susah rasanya untuk menjalani hidup. Saya Yusar, saya seorang supir. Selama masa pandemi COVID-19 kemarin menyerang, semua terasa begitu susah. Dari pendapatan yang jadi tidak menentu dan diberlakukannya PPKM membuat ruang gerak semakin terbatas. Kemana-mana harus mengurus ini dan itu. Untuk seorang supir yang dituntut harus cepat dan sigap, dalam keadaan normal saja sudah cukup susah mencari pelanggan, apalagi saat pandemi COVID terjadi. Belum lagi antrian bahan bakar yang langka, bahan makanan yang semakin naik harganya, membuat semua hal harus dihemat. Saya Amelia, saya adalah perawat. Saya telah melihat banyak air mata yang jatuh. Air mata orang lain, bahkan air mata orang terdekat dan terkasih. Banyak korban berjatuhan dikarenakan keganasan pandemi COVID-19 kemarin. Banyak orang keluar masuk rumah sakit dikarenakan COVID-19. Banyak juga yang ditinggal oleh orang-orang terkasih karena COVID-19. Sebagai tenaga medis, saya sangat khawatir dengan keadaan yang sedang terjadi, dengan kesehatan saya, serta kesehatan keluarga dan orang-orang terkasih saya. Inilah wajah sang ibu Pertiwi. Lukisan wajah tanah air. Wajah penuh dengan kemakmuran. Anugerah Tuhan dengan gunung yang menjulang, laut yang luas, dan tanah yang subur. Pertiwi dengan Bhinneka Tunggal Ika yang gotong royong menjadi budaya dan tradisi. Namun, kemudian masa dan zaman menggerus insan Pertiwi. Para pengacau tak bermoral muncul, mencurangi
wajah Pertiwi. Insan dalam Pertiwi dirusak, moral diabaikan, candu menjadi kesenangan, materialisme diagungkan, ketimpangan sosial dianggap lumrah. Air mata terlihat di wajah Pertiwi. Guncangan para pengkhianat menodai luhurnya Pertiwi. Tak usai satu, luka berlanjut. Insan dalam Pertiwi harus berdiam di balik bilik, menjadi pilihan yang terpaksa dipilih. Ekonomi bangsa lumpuh, pendidikan anak negeri terhenti, medis jadi pejuang, ujung tombak melawan yang tak kasat mata. Banyak yang tumbang, memisahkan sanak keluarga. Ketakutan menjadi topik utama. Namun, terdengar kumpulan doa yang naik ke maha tinggi. Tangisan pertobatan dan penyembahan tulus dari insan Pertiwi mengharap sang pemegang kendali berdaulat. Tergeraklah oleh belas kasihan hati sang maha tinggi. Mendengar tangisan dan penyembahan dari orang kepunyaannya yang berdiam dalam Pertiwi. Tak pernah diam dan tak pernah terlambat. Ia bekerja dengan kedaulatannya, membalut luka, memulihkan sang Pertiwi, membangkitkan setiap insan dalam Pertiwi. Kini, olehnya insan dan sang ibu Pertiwi pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Lawat sekali lagi, ini doa kami. Kami umat-Mu ya Tuhan, sujud di hadapan-Mu dan
mesbahmu. Hingga kemuliaan penuhi bait-Mu, ya Allahku. Pulihkanlah negeri kami, ampunilah bangsa ini. Lawatan-Mu ya Tuhan, kerinduan kami. Pulihkanlah negeri kami, selamatkanlah bangsa ini. Lawat sekali lagi, ini doa kami. Lawat sekali lagi, ini doa kami. Lawat sekali lagi, ini doa kami. Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa Indonesia. 77 tahun Tuhan sudah pelihara bangsa kami. Kami percaya pemulihan Tuhan terus terjadi bagi bangsa kami. Bangsa Indonesia semakin bangkit, semakin hari semakin kuat. Dan kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Dengar doa kami. Saya yakin sektor pendidikan akan bisa pulih seutuhnya dan kembali seperti sedia kala. Saya berdoa untuk Indonesia bisa bangkit dan bisa pulih. Saya yakin semua kesulitan tersebut dapat saya lalui. Semoga perekonomian cepat pulih seperti sedia kala, supaya pendapatan saya bisa kembali seperti semula. Saya yakin bangsa ini akan bangkit dari wabah pandemi COVID-19 ini. Saya yakin kita bisa bertahan melalui derita COVID-19 ini. Saya yakin Indonesia akan bangkit dan Indonesia akan pulih. Saya yakin kita pasti bisa melewati ujian ini. Saya yakin Indonesia pasti bisa. Indonesia. 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 Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. 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 Gembala dan Jemaat GPDI Bethesda Merauke mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 tahun. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka, merdeka, merdeka.